Halo sahabat klinik pertanahan, apakah Anda memiliki problem terkait hak waris? Seringkali kita dapati situasi yang lumayan terjadi bentrokan ketika ada 5 orang saudara, 3 orang ingin hak warisnya dijual, tapi 2 orang justru ingin dibalik nama. Kira-kira bagaimana solusinya jika mendapati situasi ini? Kita tanya ke Pak Arti ya. Nah ini nih, kasus yang sangat sering terjadi di masyarakat. Kalau tidak dipahami dengan benar, bukan hanya urusan tanah yang bermasalah, tapi juga bisa merusak hubungan keluarga di antara mereka. Dari banyak sekali kasus yang Bapak tangani terkait hak waris, seperti apa contoh yang real terjadi di masyarakat, Pak? Misalnya, ada seorang ayah ya meninggal dunia dan meninggalkan seorang ibu dan 5 orang anak. Harta yang ditinggalkan adalah sebidang tanah, namun tanah tersebut belum bersertifikat. Disinilah biasanya mulai muncul persoalan karena kebutuhan setiap ahli waris berbeda-beda ya. Ada yang membutuhkan dana dan ingin menjual tanahnya, sementara yang lain ingin mempertahankannya dan melakukan balik nama untuk atas nama mereka sendiri gitu. Apa hal-hal yang perlu diketahui atau prinsip dasar ketika terkait hak waris, Pak? Yang satu, para ahli waris harus menyepakati sistem hukum waris yang akan digunakan. Bagian waris bisa mengikuti hukum agama, bisa mengikuti hukum adat atau hukum perdata selama disepakati bersama. Yang keduanya, langkah berikutnya adalah musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan seluruh ahli waris. Musyawarah ini penting agar semua pihak didengar dan merasa dilibatkan. Yang ketiganya, hasil musyawarah ini harus dituangkan dalam suatu pernyataan yang tertulis dalam bentuk akte waris atau surat keterangan waris yang diketahui oleh kelurahan atau desa dan dikuatkan oleh camat setempat. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Terkait tanah yang belum bersertifikat, seperti apa Pak proses pengurusannya hingga nanti dibaginya seperti apa? Yang pertama, para ahli waris dapat mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah warisan ya dengan melampirkan surat keterangan warisan dan dokumen pendukung lainnya. Yang keduanya, hak atas tanah tersebut diterbitkan terlebih dahulu yaitu atas nama semua ahli waris. Ketiganya, setelah hak tersebut hak bersama turut terbit, baru dilakukan pembagian sesuai dengan kesepakatan para ahli waris yang tadi. Untuk memperjelas dan memperkuat kesepakatan pembagian tersebut sebagaimana tercantum dalam akte pembagian waris tadi. Dalam prakteknya nih Pak, seringkali terjadi perbedaan pendapat antara pembagian gitu ya, kemudian juga pilihan mana yang menempati siapa. Bagaimana solusinya Pak? Ada beberapa opsi yang bisa dipilih sesuai dengan kesepakatan bersama. Satu, tanah yang dijual sebagian dan sisa tanahnya dibagi kepada para ahli waris. Jadi yang dijual, jual. Yang sisanya untuk ahli waris, ahli waris. Keduanya, tanah dipecah menjadi 6 bagian. Karena tadi kan ada ibu dan 5 anak. Jadi 6 bagian. Yang ingin menjual dapat menjual bagiannya sendiri. Dan yang ingin memiliki dan mengurus balik nama atas nama mereka bisa juga dilakukan pada mereka. Yang ketiganya, tanah dijual seluruhnya, kemudian hasil penjualannya dibagi sesuai dengan porsi masing-masing, sesuai dengan kesepakatan. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya Pak, apa sebenarnya hal paling penting yang harus dimiliki ketika hak waris itu ingin dijadikan solusi justru untuk semua pihak? Penyelesaian tanah warisan bukan soal siapa yang paling diuntungkan, melainkan bagaimana keluarga tetap rukun dan hak setiap ahli waris juga terlindungi. Selama dilakukan melalui kesepakatan bersama, tertib administrasi dan sesuai dengan hukum, urusan tanah warisan bisa diselesaikan dengan baik dan keluarga tetap aman dan persaudaraan tetap terjaga. Kira-kira begitu. Luar biasa sekali. Baik, sahabat klinik pertanahan, tentunya ini
insight yang sangat bagus, solusi yang sangat tepat. Tapi jika Anda memiliki problem terkait hak waris yang lebih detail lagi dengan case yang berbeda, silahkan saja konsultasi pada kami, bisa melalui online ataupun offline tatap muka ke website berikut ini. Dan juga kami memiliki kelas e-course, di mana mungkin sahabat klinik pertanahan memiliki tim kerja yang ingin diberikan training terkait ilmu pertanahan, bisa mengakses juga di link berikut ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi.